Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, sholimin, para jamaah muslimin wal muslimah, bapak ibu, remaja putra putri, anak-anak sekalian, Masjid Al-Awwal yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan kembali nikmat sehat iman dan badan, sehingganya kita bisa melaksanakan secara sempurna insyaallah berbagai macam ragam amaliyah ibadah mahdoh dan insyaallah juga ibadah ghairu mahdoh di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa menghantarkan kita, karena ini merupakan tarbiyah rabbaniyah al-islamiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita pelaku siam, pelaku sholat, pelaku tadarusan, zikir, doa, sholawatan, dan amaliyah sholihah ijtimaiyah yang lainnya di masyarakat, entah iftar jama'i, memberikan takjil untuk orang berpuasa dan lain sebagainya, infak dan sedekah, agar kita menjadi tiga kelompok besar, yakni satu, jadilah Allahum tattaqun, tadi saya sudah bacakan, agar kita menjadi bertakwa. Yang kedua, kita menjadi orang yang bersyukur, abdan syakurah, bukan abdan kafurah, yang tentu ada penjelasan rincinya. Dan yang terakhir, la'allahum yarsyudun, agar kita tetap istiqomah di dalam al-Islam sampai mati kita lahir sebagai muslim, hidup insyaallah dalam ajaran agama Islam, dan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Mudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, para jamaah sholimin ibadallah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini diberikan tema tentang mendeteksi hati. Jadi hati ini bisa dimaknai secara fisik dan juga secara non fisik. Judul besarnya memang adalah mendeteksi hati yang sehat, yang sakit, atau yang bermasalah, ya. Ada tiga tadi itu, ya. Mendeteksi hati yang mana dia tadi judulnya, sehat, sakit, dan mati, ya. Sebenarnya bisa kita rujuk dalam masalah ini definisi hati secara jasadian, ya, fisikal. Ala inna fil jasad mudghah, fa idza saluhal jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Ketahuilah, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam jasad kita kan kalau nggak ada jasad namanya masyarakat jamaatul ruh, ya, karena disatukan jadi jamaatul bashar, gitu ya. Jadi jasad ini bukan ruh, tapi ini maknanya di sini jasad fisikal. Ada dalam tubuh itu, kata Nabi, segumpal daging.
segumpal, ya kan. Kalau nih segumpal daging dia baik, seluruh badannya, jasad fisiknya baik, sehat. Kalau dia rusak, bermasalah, maka seluruh jasadnya juga akan bermasalah. Sakit-sakitan, sakit beneran, sakit mati, ya. Jadi ini bercerita tentang jantung. Ya, kalau kita belanja di pasar daging di Timur Tengah, itu ada jualan jualan jantung, bukan hati, ya, jantung. Makanya ada kaitan antar jantung fisik sama ruh. Karena ruh kan sarapan nutrisinya zikir. Ruh tuh gembira kalau jasadnya berzikir. Nah, ntar bergetar tuh, jantungnya berdebar. Jadi tanda kita cinta pada Allah kalau zikir nama Allah kita sebut sendiri atau yang lain, orang lain nyebut kayak orang azan. Coba pegang dada sebelah kiri, berdetak nggak? Kalau detak nih, deburan nih kenceng, berarti kita cinta banget sama Allah. Kayak ada pemuda-pemudi ya, pacaran, jatuh cinta, wah dak dik diukur gitu ya, jantungnya berdebar kencang karena dia jatuh cinta, ya. Nah, orang Islam itu, orang Islam ya, orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat banget amat cintanya kepada Allah. Saking dekatnya sampai nyatu, karena Allah itu qarib, dekat banget ya. Nah, jadi ini bicara masalah fisik, maka jagalah jantung kita dengan kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah kalian orang-orang manusia, makhluk manusia ini, kata Allah, wabil yang baca ayat ini dan meyakininya, coba diamalin deh, kata Allah. Yaitu lihat apa yang dimakan. Yang dimakan itu sebenarnya Allah berikan semuanya halal. Kalau kita kalkulasi jumlah makanan minuman yang halal banyak banget ketimbang yang haram. Karena pada dasarnya semua dihalalkan, tetapi ada yang diharamkan. Karena dulu almarhum Buya Hamka mengusulkan legalisasi haram, bukan legalisasi halal, ya. Nah, rumusnya sebenarnya begini, kulu washrabu halalan thayyiban wala tusyrifu washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Tujuh sama ruh ada kaitan. Kalau ruhnya udah punya nutrisi baik, ya, jasadnya udah punya nutrisi baik, maka ruhnya jangan dibikin lapar, ya. Makan minum yang halal yang baik. Ya, yang populer di Quran memang dianjurkan bahimatul an'am, yang binatang ternak kan, ya, ayam, bebek, ayam paling, bebek jarang-jarang, kalau mau jajan doang bebek kali ya, gitu, ada ikan gitu kan, ya itu halal, ya halal, dan yang halal pasti thayyib. Kenapa ada orang bermasalah halal tapi nggak thayyib? Nggak mau deh kalau ada hidangan sate apa kambing, nggak mau dia. Apalagi soto apa itu jeroan, ada keset, ada anduk, waduh berat dah. Makan keset, makan anduk. Buyang kelayangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ngerusak rumus. Rumus sunnatullahnya kan kalau kita matematika 2 tambah 2 4, kecuali di pas foto, ya itu matematika dagang, ya nggak mungkin 2 kali 2 bisa jadi 4 langsung di pas foto, ya. Tapi rumus sunnatullahnya emang begitu. Kalau yang namanya halal dia pasti baik. Lah kan ini kalau ada halal di darah tinggi, dia asam urat, kolesterol, darah rendah, vertigo, usus buntu, usus perboden, ya Allah, pasien untuk usus lah, ya. Ini masalahnya, ya jangan disalahin yang halalnya, masalah disalahin, ya. Ya walaupun ada kemudian sebenarnya ada pongkol ujungnya nih, sehingga ada sebut genetik itu keturunan, mak gua darah tinggi nih nurunin kali nih,
Jadi bukan hanya ilmu yang nurun, sakit juga nurun. Al ilmu nurun, ya. Al sakitu nurun juga. Al maridu nurun, ya. Genetik mungkin tongkolnya dulu kakek mbah kita barangkali ada yang berlebihan sehingga dia punya penyakit darah tinggi, nurunin ke bawah genetiknya gitu ya. Tapi pada dasarnya yang halal yang itu pasti thayyib, dengan syarat juga adalah wala tusyrifu, jangan berlebihan. Bagaimana takarannya? Sesuai dengan daerahnya. Daerah tropis beda dengan gurun. Orang-orang gurun Timur Tengah makan ayam bekatak satu masih kurang loh. Kita udah buka resleting, udah Afwan, Beb, saya udah berkawan sama Habib, ya Allah tuh Habib di kulkas ayam bekatak berjejer, memang tuh masih kecilnya gede banget. Ya, saya makan sebelah aja udah mamrot, perut kagak mampu. Lah dia masih asik aja, tenang. Bukan berarti dia rakus. Emang kapasitas lambungnya beda sama kita. Binatangnya dia beda, onta. Wah, kalau minum boleh kencing, Masya Allah, kencing bisa 13 ember kali. Karena dia kan jalani padang pasir, maksudnya kering banget. Ini kudu ada keistimewaan Allah berikan pada fal yang zuri, apa itu ya? Ada ayat tentang bagaimana Allah menciptakan onta gitu ya, surat apa itu ya, surat apa namanya itu, hal ataka, hadisul wafiyah dan seterusnya. Nah, jadi para jamaah untuk menyehatkan, ini masalah hati, saya jelasin masalah fisik dulu nih agar dia nggak sakit, apalagi mati. Kalau mati berarti orangnya udah innalillahi ya. Apa yang disebut dengan kanker hati, ada itu dulu. Dia terkenal katanya julukannya cendekiawan muslim, cangkok hati dari Cokim Cina. Pulang-pulang mati juga ya. Cuman dia berpesan kumpulin bini sama anaknya. Bini gua sama anak-anak, lu ntar kalau udah dewasa, kalau belajar Islam jangan ikutin saya ya. Pakai cara-cara yang benar nih, saya lagi udah kelewatan. Ya, ntar saya nitip pesen ya tuh belajar ame Pak Dayat no. Ntar kalau saya meninggal, ini pesan wasiatnya ini Bapak, tolong sampaikan yang ngimamin sholat jenazah saya Dr. Hidayat ya. Nah itu pesan almarhum yang kemudian yang konon kabarnya husnul khotimah. Jadi memang Allah berikan kesempatan sebelum dicabut nyawanya, kan emang ada kesempatan ya untuk kita taubatan nasuha begitu ya. Sampai Abu Thalib pun diajarin sama Nabi, dibisikin. Orang Arab kan gampang ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan ada nabinya wa asyhadu annaka ya Muhammad, ada orangnya ya kan. Tapi enggak, dia aja mingkem, dipotong la ilaha illallah biar pendekan dikit, udah ngos-ngosan diem aja mingkem. Ya Abu Thalib diajarin Allah, gampang banget orang Arab ya, nggak nyebut juga, mingkem juga, Nabi mewek ya. Karena Abu Thalib mati nggak nyebut nama Allah walaupun pembela Islam, pasang badan dia jagain ponakannya karena amanah dari bapaknya Abdul Muthalib. Nah, para jamaah Allah, mari kita jaga hati ya, jaga hati kayak Agim jaga hati ya. Jadi makanan dijaga, makan aja nggak apa-apa. Iso baba saya makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Sate kambing kayak berapa tusuk nggak masalah, nggak bertusuk maksudnya sesuai dengan kapasitas ya. Jangan juga berlebihan. Nahnu qaumun la naqula hatta naju wa idza aqana la nashbani. Kita orang Islam kata Nabi ya, sampai 2 tabib yang diutus gratis bayaran ya dari Habasyah nganggur, akhirnya minta pulang lagi, nganggur nih gua, pulang aja dah, dipulang lagi ke Habasyah. Nah, ini adalah hadiah buat baginda Rasul dan masyarakat Madinah karena ada dakwah Islam sampai ke dia. Raja Najasyi yang kemudian masuk Islam, dakwah Ja'far bin Abu Thalib di sana. Nganggur karena semua orang Madinah sehat walafiat. Ya, karena dilihat udah sering puasa. Bang, puasanya Masya Allah kan soimin semuanya dan soimah, kalau begitu makannya
ya belum kenyang udah berhenti. Dan kalau dia nggak puasa dia makan pada saat, jadi nggak ada jadwal makan, nggak ada tuh jadwal makan pagi, makan siang, makan malam, nggak ada. Yang ada jadwal tidur. Tuh Nabi jadwal tidurnya itu menjelang zuhur, qailullah, ame ba'da isya, kalau nggak ada rapat, nggak ada kepentingan yang lain. Kalau udah makan nunggu lapar, wah enak banget. Lapar kita makan, masya Allah nikmatnya luar biasa. Serutan kayu kasih gula enak, ya. Timbang serutan kayu doang, saking laparnya. Mungkinnya kan orang yang berbahagia, orang berbuka puasa dapat dua kebahagiaan dia. Wah, nikmat dan ini paling disiplin, masya Allah semua jadi seragam kuliner. Udah ada di karpet, wah enak tuh di karpet paling ngampar ya. Jamaah udah keliling, ya. Mak, bapak, anak, cucu, mantu, masya Allah nunggu jam maghrib berkumandang disiplin banget alal waktiha, ya. Tapi begitu sholat maghrib, sholat isya, ya Allah, ya, ada yang datang duluan sebelum dipanggil, ada yang datang baru dipanggil, udah takbir itu baru datang, udah rapat tempat baru datang, kan gitu ya, macam-macam. Nggak ada disiplinnya ketika dipanggil sholat berjamaah. Jadi itu yang pertama, jasad, masalah jantung, jaga kesehatan agar tidak sakit, agar tidak mati, tetap sehat dengan nutrisi yang halal dan thayyiban wala tusrifu. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Wazkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibadahnya banyak, masya Allah. Para habaib sholat malamnya enggak 11 rakaat, ada sholat sunnah yang lain yang dikerjakan, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak, baru masuk itu namanya qiyamul lail. Ba'da isya tidur, jam 11 dibangun, berdiri, namanya qiyam. Ciri khas sholat malam itu lamanya berdiri, ya, hampir menjelang jam 4 tanda. Karena sahur dulu, sahur yang terbaik menjelang subuh. Wa ta'akhirus suhur wal istijalul iftar, diakhirkan makan sahur, disegerakan berbuka. Ini juga cara menjaga jantung juga sebenarnya. Yang kedua ini masalah jantung, hati yang terkait dengan ruhiyah. Karena di Quran disebutkan begini, ya Allah, al yauma la yanfalu malun illa banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, pada hari dimana tidak ada lagi gunanya anak buah, harta benda untuk dikerahkan agar dia selamat, kecuali orang satu persatu menghadap Allah, dan yang menyelamatkannya adalah membawa qalbun salim. Qalbun salim, hatinya itu sehat, selamat, nggak sakit, apalagi mati. Ya, ini orang-orang yang bertakwa. Karena kata Nabi, takwanya ada di jantung. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi ini orang yang bertakwa dan orang yang kebiasaannya emang udah menjadi kebiasaan, menjadi ciri khas, menjadi khosois dalam kehidupannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tuh, dia selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wazkurullaha dzikran katsiran. Ya, kalau masalah hati yang ruhiyah nggak apa-apa, kasih nutrisi sebanyak-banyaknya, makin girang dia. Ya, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini orang yang disebut dengan orang-orang yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diundang masuk surga, orangnya tenang, pemaaf, ya, pokoknya santuy, ya, nggak gelisah, nggak gerabak berubur, ya, nggak ngerusak, nggak anarkis, pokoknya tenang aja orangnya. Ya, bahkan yang paling hebat karena dia punya hati yang salim, dia memaafkan kesalahan banyak orang. Dan ini dicontohkan oleh Nabi, memaafkan bahkan mendoakan orang yang nyambitin sekota, nyambitin, bayangin satu kota Taif bocah banyak banget. ABG udah pegang batu gurun lagi, batu Depok, batu gurun disambitin Nabi sampai berdarah-darah.
Ya tanda kutip ya, yang marah Jibril, ya Rasulullah saya kibas aja nih ya, saya punya nomor 1 sayap nih, saya kibas daripada mati itu semua tuh. Nabi disambit, wah lihat orang ya. Kemudian juga malaikat penjaga gunung juga minta, ya Rasulullah perintahkan kepada saya mau lemparin tuh gunung tuh ya, 2 gunung selemparin tuh orang Taif daripada mati semuanya ya. Nabi lah jangan ya, mereka nggak tahu ya, belum saya kasih tahu ya, mereka dikasih tahu dulu namanya orang-orang kafir Quraisy Mekah, belum dengar dari saya, maklum aja dah, emang nggak tahu. Udah, dengan saya doain ya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Dan yang spektakuler puncaknya adalah memaafkan seluruh orang Mekah yang ketakutan, nggak ada yang berani keluar rumah saat-saat menjelang Nabi pulang kampung, yang kemudian kita kenal dengan Futuh Mekah, wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Kagak marah-marah Nabi, kagak beringasan, nggak melakukan genocide, pembunuhan massal, balas dendam, enggak, nunduk nih, nunduk bahkan ditasbih, tahmid, takbis dan taubatan nasuha kepada Allah. Jangan sampai muncul kesombongan ya, kebanggaan tetap berbalik kepada Allah. Idza ja'a nasrullahi wal fath ya. Nah, dengan sikap wal qaziminal ghais wal afina 'anil nas ini, maka Nabi melihat dengan mata fisiknya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Sampai sekarang kota Mekah 100% orang muslim dan juga di Taif. Dan kemudian juga jangan sampai sakit hati kita ini karena banyak konsumsi yang syubhat berakibat pada hati yang marid, fi qulubihim maradun. Dan fisik kita juga banyak bergaul dengan orang-orang yang kagak beres keakidahannya, keibadahannya, dan kesolehan adab akhlak sehari-harinya. Ya kan kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayya khalili. Kalau seseorang itu dia akan berpengaruh mencari teman, maka carilah teman selektif yang bisa mengokohkan akidah Islam, ibadah semakin istiqomah, istimroya, akhlak semakin karimah. Kalau enggak, entar jadi sakit hatinya, makan juga subhat. Bagi banyak yang haram, akhirnya dia orang enggak konsisten, munafik ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ya. Mereka berkata beriman, beramal soleh, tapi hatinya nolak Islam. Dedengkotnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh masyarakat Madinah yang awalnya nih udah disepakatin orang sekota Madinah mau diangkat jadi raja, pemimpin kota Madinah. Setelah perdamaian Aus dan Khazraj, Nabi udah perlu datang, akhirnya dia tersisihkan, pura-pura masuk Islam, dibongkar rahasianya oleh Allah, dan dia punya pengikut 300-an orang yang diketahui pada saat perang Uhud. Nabi keluar Madinah, 1000 orang, balik 300 orang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul ke kota Madinah, nggak mau perang, persis jumlahnya 300 orang. Nah, adapun hati yang mati ini adalah hati yang nggak pernah berzikir kepada Allah ya, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, muslim tapi nggak sholat banyak banget, muslim tapi nggak tadarusan. Ingat ya, kita ini Ramadan bukan namanya targetnya banyak-banyak hatamin Quran, tadarusan, fayudarisuhul Quran, darosa yudarisu dirosa. Jadi mempelajari ayat-ayat Al-Qur'annya, kita pelajari makna-maknanya, baca juga terjemahannya, tafsirnya. Bukan targetnya berkali-kali menghafalkan Al-Qur'an, tapi targetnya bagaimana kita paham sehingga nuzulul Quran itu, bagaimana kita disibukkan dengan Quran sehingga keluar Ramadan menjadi jailul Qur'ani, generasi Quran yang pola pikir, langkah kehidupan, orasi dan perbuatannya, kebijakan kalau dia pemimpin diwarnai dan diarahkan oleh Al-Quran. Nah, orang yang hatinya mati, orang yang tidak pernah peduli kepada Islam, dan dia menolak mentah-mentah ajaran Islam, didakwahi atau didiamin saja ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la
yu'minun. Ini singkat ceritanya ya, karena sudah malam ya, tidak perlu berpanjang kata. Yang jelas sudah tersampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami bersama-sama. Mari kita jaga jantung kita secara fisik dengan makanan halal baik, jangan berlebih-lebihan, ibadah kepada Allah, dan banyaklah mendekat kepada Allah, baik yang wajib yang sunnah, wabil khusus di malam hari orang pada tidur, kita bangun qiyamul lail, salat tahajud, insyaallah hati kita sehat dan menyelamatkan di dunia wa fil akhirah. Demikian saja, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.